Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan untuk step yang ketiga dari tahapan asuhan keperawatan, yaitu membuat perencanaan keperawatan. Di mana nanti di dalam perencanaan keperawatan itu akan ada dua tindakan yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama adalah menetapkan tujuannya, tujuan dari perencanaan keperawatan, tujuan dari tindakan keperawatan tersebut, dan yang kedua adalah intervensi yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan yang sudah kita tentukan. Nah, tapi nanti kita akan fokus dulu ke tujuannya ya. Untuk intervensi akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya, akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi ini ya tadi sudah saya singgung sedikit, jadi bahwa perencanaan itu adalah tahap sistematis dari proses keperawatan. Meliputi kegiatan pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Pembuatan keputusan itu maksudnya adalah tujuan kita untuk melakukan asuhan keperawatan itu apa, kemudian pemecahan masalahnya adalah menentukan intervensi yang akan kita gunakan. Nah, kemudian dalam perencanaan keperawatan tentunya kita akan merujuk pada hasil pengumpulan data dan diagnosa keperawatan yang merupakan landasan kita dalam menentukan tujuan dan juga merancang intervensi keperawatan yang diperlukan untuk pasien kita. Nah, perencanaan sendiri itu dimulai dari awal sampai dengan pasien itu pulang. Jadi perencanaan itu nanti bisa berubah-ubah ya. Misalnya kalau di awal pasiennya nyeri dengan skala 9, kita berikan analgesik, kita berikan kompres, kita berikan napas dalam. Mungkin nanti seiring waktu nyerinya akan berkurang sehingga tindakannya pun nanti juga akan mengikuti dari perkembangan pasien. Contoh sederhananya seperti itu. Jadi tidak bisa saklek perencanaan kita buat di awal kemudian akan kita lakukan terus-menerus dengan intervensi yang sama. Gitu. Karena kita juga harus melihat dari perkembangan kondisi pasien, apakah penyakitnya itu berkurang atau mungkin ada tambah yang lain ya, risiko yang lain, sehingga nanti dalam perencanaannya juga akan mengikuti. Kemudian selanjutnya untuk tahapan perencanaan itu ada penetapan prioritas dan juga penetapan tujuan serta kriteria hasil. Di sini tentunya ketika kita kemarin melakukan analisa data itu kan tidak akan hanya ketemu dengan satu diagnosa ya, mesti ada beberapa diagnosa yang kita temukan di pasien. Nah, kita tidak bisa melakukan semua intervensi tersebut dalam waktu bersamaan, maka kita buatlah penetapan prioritasnya, mana prioritas diagnosa yang harus kita berikan intervensi lebih dahulu pada pasien. Nah, di sini untuk prioritas itu sendiri disusun dengan mempertimbangkan urgensi masalah kesehatan, kemudian tingkat kebutuhan klien, prioritas gitu. Intinya adalah urgensi masalah kesehatan. Jadi masalah kesehatan tersebut harus segera ditangani. Tingkat urgensinya itu bagaimana? Misal ada perdarahan dan risiko infeksi, maka tentu saja kita akan memerlukan perdarahannya. Walaupun tidak mengesampingkan risiko infeksinya, tapi kita punya prioritas tindakan mana yang harus kita dahulukan demi keselamatan pasien. Begitu. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita menetapkan prioritas diagnosa yang akan kita tentukan, kita akan membuat tujuan dan kriteria hasil. Di sini seperti yang tadi saya singgung di depan, bahwa kita akan menentukan kalau pasiennya perdarahan itu tujuan pemberian intervensi saya apa, kemudian intervensi yang harus saya lakukan apa, seperti itu. Jadi menuliskan tujuan dan kriteria hasil, di mana tujuan dan kriteria hasil ini akan kita dapatkan dengan tentunya menggunakan tambahan buku rujukan yang lain. Kalau yang kita gunakan sekarang ada NOC dan juga SLKI, tapi nanti untuk SLKI akan kita pelajari di minggu depan. Untuk yang sekarang kita fokus di NOC-nya dulu. Nah, ini adalah panduan atau rujukan yang kita bisa gunakan dalam tahapan perencanaan ini. Untuk menentukan tujuan, menetapkan tujuan atau outcome, kita bisa menggunakan buku NOC ya, Nursing Outcome Classification maupun yang SLKI. Kemudian untuk intervensi kita gunakan yang NIC maupun yang SIGI. Tapi nanti untuk NIC atau SIGI ini ada pertemuannya tersendiri. Kemudian untuk
outcome atau tujuan ini akan ada 2 pertemuan ya. Untuk pertemuan yang sekarang kita akan mencoba menggunakan NOC terlebih dahulu. Nah, ini adalah halaman yang akan kita jumpai di dalam NOC itu sendiri ya. Jadi ada labelnya, kemudian ini adalah kode, ini definisi, ini indikatornya ya. Ada ini daftarnya seperti ini. Kemudian yang ini adalah skala pengukuran. Jadi nanti pada saat penulisan di dalam pendokumentasian asuhan keperawatan nanti akan ada label, kemudian dalam kurung kodenya, kemudian indikatornya apa, dan juga skala pengukuran. Nah, nanti untuk skala pengukuran ini yang perlu saya tegaskan bahwa di setiap label skala pengukuran itu berbeda-beda ya. Kalau misalnya di sini itu nomor 1-nya sangat terganggu, 2 banyak terganggu, dan seterusnya. Maka nanti bisa kita jumpai nomor 1-nya tidak ada pengetahuan, nomor 2 pengetahuan terbatas, ada deviasi, ya. Kemudian ada tidak pernah menunjukkan gitu. Jadi ketika kita menuliskan skala di dalam format perencanaan keperawatan, maka kita harus memberikan keterangan makna dari angka atau skala tersebut itu apa, gitu ya. Agar nanti ketika dokumentasi yang sudah kita tuliskan itu dibaca oleh perawat yang lain juga akan bisa dengan mudah untuk memahami apa yang sudah kita tuliskan di dalamnya, begitu. Nah, di dalam menetapkan tujuan keperawatan itu harus SMART. SMART itu apa? SMART itu adalah specific, measurable, attainable, relevant, dan timely. Penjelasannya, jadi untuk yang spesifik atau S ini adalah tujuan harus didefinisikan dengan jelas apa saja kebutuhan pasien yang harus kita penuhi. Misalnya pasien kita itu yang kemarin itu kan ada bekas luka operasi ya dengan nyeri. Nah, maka kita harus menetapkan tujuan bahwa tujuan kita adalah mengurangi rasa nyeri atau rasa nyeri yang dialami oleh pasien itu bisa menurun atau berkurang. Nah, kita fokuskan dulu ke situ gitu. Kemudian measurable, tujuan harus dapat diukur. Nah, untuk mengetahui apakah tujuan dapat tercapai atau tidak saat dilakukan evaluasi di sini, misalnya tadi nyeri ya. Nyerinya misalnya pada saat datang itu dia pasiennya mengeluh nyerinya skala 9. Kemudian kita mau mencapai nyeri itu untuk skala berapa dengan intervensi yang kita lakukan gitu. Misalnya jadi turun ke skala 6 gitu ya. Kita tuliskan berarti nyeri yang dialami pasien skalanya turun dari skala 9 menjadi skala 6. Jadi terukur. Jadi enggak hanya menuliskan misalnya nyerinya skala 9 kemudian pasien mengalami penurunan skala. Nah, mau skala berapa kan enggak jelas gitu. Kemudian A-nya adalah attainable. Attainable ini dapat dicapai kemudian realistis sesuai dengan sumber daya, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya yang lain yang kemudian alat-alat yang dimiliki oleh di fasilitas kesehatan tersebut. Nah, jadi kita tidak bisa menetapkan tujuan di mana kita tidak dapat mencapai tujuan tersebut. Misalnya, kalau dalam waktu 1 kali 24 jam pasien harus tidak merasa nyeri sama sekali. Nah, itu juga tidak bisa kita seperti itu karena kita juga mempunyai mempunyai target yang jelas sesuai dengan sumber dayanya, mampu tidak untuk mencapai target tersebut gitu. Kemudian R itu relevan ya, jadi harus sesuai dengan kondisi situasi di tempat fasilitas kesehatannya. Nah, kemudian T-nya adalah timely, jadi batasan waktunya harus spesifik. Berapa lama kita akan mencapai tujuan tersebut. Nah, biasanya satuan waktu yang digunakan dalam asuhan keperawatan itu adalah jam. Nanti sehingga kita mudah untuk melakukan evaluasi dan target waktu dari target waktu yang sudah ditentukan. Jadi misalnya pada saat saya mau menetapkan nyerinya tadi ya, nyerinya berkurang itu saya menentukan waktunya 1 kali 24 jam. Karena kalau misalnya saya tuliskan itu 4 kali 24 jam akan kasihan pasiennya terlalu lama. Ya untuk merilis nyerinya, untuk mengurangi rasa nyerinya itu akan terlalu lama gitu ya. Jadi saya menetapkan waktunya hanya 1 kali 24 jam, tapi saya juga tidak mentargetkan bahwa nyeri harus hilang dalam waktu 1 kali 24 jam. Tidak.
Saya hanya menargetkan nyeri itu bisa berkurang dari skala 9 ke skala 6 seperti itu. Nah, ini dari contoh penulisan NOC yang ada di sini ini sudah mencakup SMART ya. Jadi ada jelas waktunya, kemudian ada apa namanya secara time-nya, kemudian juga terukur ya. Saya rasa teman-teman sudah bisa menilai. Kemudian ini adalah format rencana keperawatan, ini ada di buku panduannya, ada 6 kolom betul ya. 6 kolom yang ada di dalam format rencana keperawatan ini untuk nomor diagnosanya, misalnya nomor urut ya. Kemudian ini hari, tanggal kita melakukan perencanaan keperawatan, kemudian ini kita tuliskan diagnosa keperawatannya apa. Misalnya nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik gitu. Kemudian ini kita menentukan tujuannya. Nah, ini adalah contohnya. Maaf. Ini adalah contoh hasil analisa data yang kemarin kita pelajari di minggu lalu. Nah, hari ini saya cuplik dulu dari contoh yang ini ya. Kita menentukan diagnosanya adalah masalahnya adalah insomnia, kemudian etiologinya adalah ketidaknyamanan fisik sehingga bunyi diagnosanya menjadi insomnia berhubungan dengan ketidaknyamanan fisik. Ya, ditandai dengan DODS yang ada di sini. Nah, cara membaca atau menggunakan NOC ya, jadi bisa sambil dibuka panduan NOC-nya ya. Jadi kita buka dulu di bagian keempat. Bagian keempat ini kalau di NOC yang versi punya saya itu di halaman 20 Romawi. Ya. Kita buka bagian keempat yaitu tautan NOC dengan nanda internasional. Ya. Ada di halaman 58 5. Nah, ini untuk yang kaitan dengan diagnosa nada internasionalnya ada di halaman 595 ini ya, di bawah kaitan dengan nada internasional. Kemudian di sini di dalamnya ada list diagnosa keperawatan yang tentunya sudah disesuaikan dengan yang ada di nanda. Jadi di nanda itu masalah keperawatannya apa saja itu sudah ada di dalam sini listnya, daftarnya. Nah, karena tadi kita menentukan di awal itu adalah insomnia, maka kita cari yang insomnia. Ini ya. Insomnia ada di halaman 616. Dan kita cari halaman 616, ketemulah dari insomnia tersebut. Ya. Nah, insomnia ini definisinya adalah gangguan pada kuantitas dan kualitas tidur yang menghambat fungsi. Ini insya Allah sama dengan yang ada di nanda untuk definisinya. Kemudian di sini ada 3 outcome ya. 3 outcome ini boleh kita tegakkan semua, misalnya boleh kita ambil semua untuk outcome-nya, boleh ada beberapa saja yang diambil, boleh kita sesuaikan dengan pasiennya. Tapi untuk outcome yang untuk mengukur penyelesaian diagnosis ini adalah outcome utama yang harus kita tegakkan. Baru kemudian ketika ini dirasa tidak cukup untuk menyelesaikan masalah kesehatan pasien, maka kita akan menambah outcome dari sini, dari batasan karakteristik yang berhubungan di sini. Ya, oke, yang pertama saya mengambilnya dari tidurnya. Maka kita selanjutnya melihat di daftar isi, lihat di bagian ketiga, yaitu outcome. Nah, di sini kita cari daftar yang menuliskan tentang tidur, listnya. Kita cari di halaman berapa. Nah, ternyata tidur ada di halaman 566. Selanjutnya kita buka di halaman 566. Ya, di sini ada tidur, kodenya 0004. Ini adalah definisinya. Kemudian ini adalah tadi skala pengukuran dan yang ini adalah indikatornya. Untuk indikator sendiri, nanti kita akan ambil yang sekiranya itu sesuai dengan kebutuhan pasien kita. Misalnya di sini saya mengambil indikatornya adalah jam tidur, kualitas tidur, dan juga tidur yang terputus. Ini karena tadi muncul di DODS yang ada di pasien. Jam tidur, kualitas tidur, dan tidur yang terputus. Kemudian skalanya mau berapa? Misalnya pada saat saya ketemu pasien, jam tidurnya itu sangat terganggu atau banyak terganggu. Jadi dari skala 2 misalnya ya, atau skala 1.
saya mau mentargetkannya untuk ke skala berapa. Misalnya saya ke skala 4 yang sedikit terganggu. Begitu dan seterusnya untuk kualitas tidur dan juga tidur yang terputus. Kita tentukan dulu skala awalnya. Jadi skala awal itu adalah kita pada saat ketemu dengan pasien di awal pengkajian itu kira-kira dia ada di skala berapa, gitu ya. Berat, cukup berat, sedang, dengan tidak ada. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam tabelnya. Cara penulisannya tadi diagnosa ini ya, nomor, kemudian hari, tanggal, kemudian diagnosa keperawatannya. Misalnya di sini ada kita ambil yang tadi adalah insomnia berhubungan dengan ketidaknyamanan fisik. Kemudian namanya kita tulis tadi ya, tidur, kemudian tadi ada kodenya 0004. Kemudian setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan insomnia dapat teratasi dengan kriteria hasil. Tadi, ini adalah bunyinya. Bunyi kita menetapkan tujuan itu selalu seperti ini. Jadi tinggal kita merubah waktu dan juga masalah keperawatannya yang di sini itu apa, menyesuaikan. Kalau misalnya nyeri ya tulis saja nyeri dapat berkurang dengan kriteria hasil apa. Jadi fleksibel saja, intinya di sini harus ada waktunya. Misalnya di sini 1 kali pertemuan itu boleh, atau 1 kali pertemuan 20 menit itu boleh, atau misalnya 1 kali 24 jam boleh. Jadi ini nanti kita sendiri yang bisa menentukan waktunya itu mau berapa lama, begitu ya. Kemudian tadi ya kita sudah menentukan indikatornya adalah jam tidur. Di sini saya buat skala 2 menjadi 5. Kualitas tidur skala 2 menjadi 5, tidur yang terputus skala 2 menjadi 5. Kemudian di sini saya tuliskan keterangannya. Skala 1 itu apa, 2 apa, 3 apa. Untuk yang tidur yang terputus ini saya keliru yang menuliskan keterangannya, harusnya ini kan tadi berat, sangat berat gitu ya. Nah, nanti kita bisa tuliskan di bawahnya sendiri. Atau misalnya di sini juga bisa, misalnya kita tuliskan jam tidur skala 2 dalam kurung sangat terganggu menjadi skala 5 dalam kurung tidak terganggu. Itu boleh. Fleksibel saja. Intinya tadi harus jelas apa yang kita tentukan di sini. Kemudian kita kembali ke slide yang tadi ya. Selain tidur, outcome tidur, saya juga mengambil outcome nyeri. Karena pasien itu tidak bisa tidur akibat dari nyerinya. Langkahnya sama, kita cari yang tingkat nyeri ini di bagian ketiga ini. Nah ini ketemu di halaman 577. Ya, kita buka halaman 577, ada label tingkat nyeri, kemudian dengan kodenya 2102. Di sini ada skala indikatornya, ini adalah skala pengukurannya. Nah, dari nyeri yang ada di pasien ini, untuk indikatornya yang saya ambil ada 3, ada nyeri yang dilaporkan, kemudian panjangnya episode nyeri, dan juga tidak bisa beristirahat, karena memang pasiennya keluhannya tidak bisa beristirahat. Ya, misalnya nyeri yang dilaporkan dari skala 1 berat ya ke skala 4 ringan misalnya. Panjangnya episode nyeri atau durasi lamanya nyeri ya itu maksudnya. Kemudian tidak bisa beristirahat dari berapa menjadi berapa. Terus ini kita tuliskan ya. Jadi ini masih dengan diagnosa 1, lanjutannya jadi di bawahnya tadi ya, karena ini nggak cukup jadi saya bisa. Tadi yang di sini kan ada tidur 0004 bla 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 bla. Kemudian ini ada tingkat nyeri. Kodenya ini kemudian, maaf di sini lupa saya menuliskan, jadi harusnya dituliskan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama misalnya di nyeri ini sangatnya 1 kali 2 atau 2 kali 24 jam. Nyeri dapat berkurang dengan kriteria hasil. 1, nyeri yang dilaporkan. Sama seperti tadi. Kemudian kalau sudah semua untuk yang diagnosa 1 baru masuk ke diagnosa yang kedua. Jadi kita tuliskan berurutan. Kemudian kalau misalnya ini masih ada lagi tujuan yang ingin dicapai, ya boleh tinggal kita tuliskan lagi di sini apa. Dan seterusnya. Gitu ya. Mungkin itu untuk penjelasannya, nanti bisa ditanyakan